Video ini merupakan bagian pertama dari rangkaian tutorial penggunaan aplikasi Alpena Boss. Alpena Boss adalah aplikasi sederhana yang dikembangkan dengan Microsoft Excel, berfungsi untuk mengolah data dan menyajikan laporan-laporan keuangan di sekolah, baik itu yang bersumber dari dana BOS reguler, afirmasi maupun kinerja. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Coba ya sama mau sendal saya rumah sendalnya. Sendal lengit. Sana pakai sendal ya. Oke, langsung saja kita buka atau jalankan Alpenanya dengan cara double klik pada file Alpenanya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2019. Nah, ini adalah tampilan pertama atau beranda dari aplikasi Alpena Boss. Di bagian atas terdapat 3 menu. Yang pertama menu file, menu utama, dan menu tool. Pada menu file terdapat tombol close yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi ini atau untuk menutup aplikasi Alpena Boss. Pada menu utama terdiri dari beberapa submenu atau tombol. Ada menu identitas sekolah, guru dan pegawai, pendapatan BOS, kegiatan sekolah, rencana anggaran yang dilengkapi dengan tombol refresh tabel anggaran dan tombol info penggunaan dana. Selanjutnya ada menu realisasi belanja, dilengkapi juga dengan tombol refresh tabel realisasi dan tombol info realisasi belanja. Selanjutnya ada tombol lihat dan unduh laporan. Yang terakhir ada tombol simpan. Pada menu ketiga yaitu menu tools, terdapat 4 menu tambahan. 2 diantaranya adalah berfungsi untuk mengaktifkan formula bar dan menonaktifkannya. 2 yang terakhir adalah untuk mengaktifkan heading dan menyembunyikannya. Kita akan coba bahas satu persatu dari menu utama, karena menu utama ini adalah alat kerja utama untuk menginputkan data dan memprosesnya. Yang pertama adalah menu identitas sekolah. Kita klik, lalu akan muncul form identitas sekolah seperti ini. Pada form ini terdapat isian yaitu tahun anggaran, NPSN, jenjang, nama sekolah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, jalan atau kampung, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nomor SK sebagai kepala sekolah, tanggal SK, nama bendahara BOS, NIP bendahara BOS, nomor SK sebagai bendahara, tanggal SK-nya, dan komite sekolah. Kita coba isikan satu persatu. Kita isikan yang pertama tahun anggaran. Kemudian isikan NPSN-nya. Misal NPSN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jenjangnya misalkan SD. Nama sekolahnya misal SDN Simulasi. Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Patia, Desa atau Kelurahan Patia, Kampung Bukit Ungu. Nama kepala sekolah misalkan Rohmini. NIP-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya nomor SK sebagai kepala. Tentunya ini harus melihat dokumennya ya, dokumen SK-nya. Bisa kita isikan strip dulu untuk sementara. Dan ini bisa kita kosongkan tanggal SK-nya. Selanjutnya adalah nama bendahara, misalkan Wisastro, Bapak Wisastro. Kemudian NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor SK-nya juga ini harus melihat dokumen SK-nya. Bisa kita isi dengan strip dulu. Tanggal SK-nya juga bisa dikosongkan dulu. Komite sekolah misalkan Bapak Sobri. Jika sudah diisi, maka kita klik tombol simpan. Muncul notifikasi seperti ini. Data identitas sekolah berhasil disimpan, bos. Kita klik OK. Ketika identitas sekolah sudah diisi, maka di bagian atas ini
akan tertulis welcome to Alpena Bos, nomor NPSN sekolahnya dan nama sekolahnya. Seperti itu. Itu cara mengisi identitas. Menu selanjutnya adalah menu guru dan pegawai. Kita klik. Di sini terdapat tabel guru dan pegawai yang terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nomor urut. Yang kedua adalah kolom nama guru atau pegawai. Kolom ketiga yaitu NIP. Kolom keempat jabatan dan kolom terakhir tugas tambahan. Khusus untuk nama kepala dan bendahara, ini akan terisi otomatis ketika kita sudah mengisi identitas pada menu sebelumnya, yaitu pada menu identitas sekolah. Jadi di tabel ini, di tabel guru dan pegawai, kita tinggal menambahkan nama-nama guru atau pegawai lainnya. Selanjutnya menu ketiga yaitu menu pendapatan bos. Kita klik. Pada menu pendapatan bos terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah untuk menginputkan saldo tahun lalu dan pendapatan dana bos tahun berjalan. Pada bagian ini terdapat 4 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel saldo tahun sebelumnya. Nah, di sini terdapat saldo di kas tunai, saldo di rekening bank, dan pajak tahun lalu yang belum disetorkan. Selain itu, di sini juga ada 3 kolom untuk masing-masing sumber dananya. Yang pertama, saldo tahun sebelumnya untuk bos reguler. Begitu juga dengan pajak yang belum disetorkan pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah untuk saldo yang bersumber dari bos afirmasi. Dan yang terakhir adalah saldo yang bersumber dari bos kinerja. Nah, misal pada tahun sebelumnya ada saldo di kas tunai sebesar Rp200.000, maka tinggal kita inputkan di sini. Untuk bos afirmasi dan kinerja misalkan kosong. Jika datanya kosong, maka boleh diisi dengan angka 0 ataupun dikosongkan. Selanjutnya di tabel kedua adalah tabel untuk menginputkan pendapatan bos reguler tahun sekarang atau tahun berjalan. Di sini ada 2 row atau 2 baris data yang harus diinputkan. Yang pertama untuk pendapatan sebelum perubahan anggaran. Di sini ada jumlah siswa berdasarkan cut off di awal tahun. Selanjutnya ada harga satuan per siswanya dalam 1 tahun. Di sini karena contohnya SD, maka harga satuannya Rp900.000 per siswa dalam 1 tahun. Nah, di sini akan menjumlahkan secara otomatis jumlah pendapatan 1 tahunnya, dan di sebelah kanannya adalah pembagian per tahapnya. 30% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap pencairan kedua, dan 30% untuk pencairan tahap ketiga, sebagaimana juknis bos terbaru. Di baris kedua ini adalah isian untuk alokasi pagu setelah perubahan. Biasanya terjadi perubahan anggaran itu pada bulan Oktober, ya. Jadi umpamanya siswa di awal tahun anggaran itu 100 siswa, kemudian pada pagu perubahan misalkan bertambah 102 siswa kali 900.000 untuk SD, ya. Nah, maka pendapatan per tahunnya akan berubah. Untuk tahap pertama itu sama dengan tahap pertama sebelum perubahan, begitupun untuk tahap kedua. Yang berbeda itu adalah di tahap ketiga, di tahap perubahan. Ini adalah 30% setelah diambil oleh tahap pertama dan kedua. Jadi pagu perubahan untuk 1 tahun itu adalah 90.540.000. Bukan yang ini ya, tetapi yang terakhir yang ini. Selanjutnya tabel yang ketiga untuk menginputkan pendapatan bos afirmasi pada tahun berjalan. Di sini di tabel ini ada alokasi siswa sasaran prioritas dan alokasi dana afirmasinya.
Misal siswa sasaran prioritas afirmasinya adalah 5 orang. Alokasi per siswanya misalkan 2 juta per siswa. Kemudian misalkan alokasi dana afirmasinya misalkan sebesar 15 juta. Jadi total pendapatan afirmasi pada tahun berjalan sebesar 25 juta. Nah, apabila pendapatan BOS afirmasi ini tidak dirinci berapa untuk alokasi siswa sasaran prioritas dan alokasi dana afirmasinya, misalkan secara global saja pendapatan afirmasinya sebesar 15 juta. Bagaimana cara mengisinya? Maka untuk kolom pertama ini kosongkan saja. Kita isikan di sini saja untuk globalnya 25 juta. Kalau waktu 2019 sekolah kami dapat afirmasi itu data pendapatannya itu lengkap ya. Dengan jumlah siswa sasarannya berapa, kemudian per siswanya itu berapa, ditambah alokasi khusus afirmasinya berapa. Nah, yang terakhir adalah tabel untuk menginputkan pendapatan BOS kinerja. Prinsipnya sama dengan penginputan BOS afirmasi. Jika tidak dapat BOS kinerja, maka dikosongkan saja. Selanjutnya bagian kedua dari menu pendapatan adalah titi mangsa RKAS dan RKPAS. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama untuk menginputkan titi mangsa RKAS dan yang kedua adalah untuk menginputkan titi mangsa RKPAS. Cara menginputkannya kita awali dengan tempat, bisa itu nama kecamatan ataupun nama desa ataupun nama kabupaten. Kita gunakan nama kabupaten saja, contoh ya. Pandeglang, kemudian tanggal 20 Desember misalkan, Desember tahun 2020 ya, tahun sebelumnya 2020. Kemudian RKPAS-nya misalkan Pandeglang tanggal 1 Oktober tahun 2021, tahun yang sekarang. Dan bagian yang terakhir adalah bagian ketiga pada menu pendapatan BOS, yaitu pengaturan untuk pengelompokan bulan untuk masing-masing tahapan. Di kabupaten kami, pengaturan bulan untuk setiap tahapannya seperti ini. Tahap 1 itu untuk bulan Januari, Februari, Maret, April. Tahap kedua itu terdiri dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan tahap terakhir yaitu tahap 3 terdiri dari September, Oktober, November, Desember. Jika di tempat Bapak Ibu sekalian itu berbeda, misal ada yang tahap pertamanya itu hanya 3 bulan, maka bulan April ini tinggal dipindahkan ke tahap kedua dengan cara mengklik di bagian lingkaran putih tahap kedua ini. Jika ada perbedaan pada tahap-tahap yang lain, tinggal dipilih dan disesuaikan saja. Nah, apabila kita sudah selesai melakukan pengaturan untuk pengelompokan bulan masing-masing tahap ini, maka wajib menekan tombol OK di bawah ini ya, agar perubahan pengelompokan bulannya dapat dieksekusi oleh sistem Alpena. Oke, kita klik. Muncul notifikasi seperti ini, tahapan berhasil dibuat. Itulah cara mengisi data di menu pendapatan BOS. Selanjutnya adalah menu kegiatan sekolah. Kita lihat, kita klik di sini. Nah, pada menu kegiatan sekolah ini ada tabel kegiatan sekolah ya. Terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor urut, yang kedua adalah nama kegiatan sekolah, kolom ketiga adalah keterangan ya dan tidak, kolom keempat adalah daftar standar nasional pendidikan, dan kolom terakhir adalah daftar komponen belanja BOS. Di kolom kedua yaitu nama kegiatan sekolah, ini sudah kami samakan dengan kegiatan sekolah yang ada di Arkas itu ya, yang ada di Arkas online. Dan untuk ya dan tidaknya itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Di sini contohnya untuk kegiatan penyusunan kompetensi ketuntasan minimal, saya kasih keterangan ya.
Artinya ini dilaksanakan di sekolah ini gitu ya. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan di sekolah Bapak atau Ibu, maka tinggal dirubah saja ininya menjadi tidak dengan cara mengklik di sini kemudian pilih listnya, pilih keterangan tidak. Begitupun dengan SNP dan komponen, untuk mengisinya atau mau mengubahnya tinggal memilih saja listnya ya. Tidak usah menginputkan manual atau diketik, tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena kegiatan penyusunan kompetensi ketentuan minimal di sekolah kami dilaksanakan, maka di sini tidak boleh diberi keterangan tidak, tapi harus ya. Nah, seperti itu. Jika ada kegiatan sekolah yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, namun tidak ada di daftar kegiatan di sini, maka Bapak Ibu boleh menambahkannya atau bisa menambahkannya secara manual di akhir tabel ini atau di bagian bawah. Kita gulirkan ke bawah. Nah, di sini misalkan kita tambahkan kegiatan pemeliharaan taman, misalkan taman sekolah. Kita ketikkan di sini untuk nama kegiatannya, nomornya akan secara otomatis terisi. Lalu kita tentukan ya dan tidaknya di sini. Misalkan kita ya karena dilaksanakan di sekolah. Lalu kita pilih SNP-nya atau standarnya, pengembangan standarnya. Kita pilih misalkan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian tentukan juga komponen belanja bosnya. Misalkan di sini adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, seperti itu. Atau pemirsa bermaksud untuk mengubah kegiatan ini, boleh langsung diubah di sini, gitu ya. Jadi bebas, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, itulah cara menginputkan data pada menu kegiatan sekolah. Baik, selanjutnya adalah menu rencana anggaran. Pada menu ini terdapat tabel untuk menginputkan data rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, data-data yang kita inputkan pada tabel rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini nanti akan diolah dan disajikan dalam bentuk laporan RKS maupun RKPAS. Terus bagaimana cara menginputkan datanya? Silahkan simak di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak sampai habis.